Kemudian di dalam setelah hambatan sejarah, berikutnya adalah hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi ini ada 4 ya di sini. Yang pertama, bantuan dari pemerintah, pengaruh inflasi. Inflasi itu artinya harga-harga yang mahal, sedangkan nilai uang itu semakin kecil. Nah, ini juga bisa menghambat suatu inovasi. Jadi apa-apa mahal, kemampuan daya beli tidak ada, terjadi inflasi. Seperti sekarang karena corona ini misalnya ya, virus corona ini kan berpengaruh terhadap perekonomian. Orang semuanya harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, ekonomi tidak jalan, terjadi hambatan. Akhirnya masyarakat menjadi, ya ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus bagaimana memikirkan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan bisa terpenuhi. Hambatan. Tidak cukupnya bantuan finansial dari pemerintah. Support dari pemerintah tentunya juga tidak bisa 100%, kan? Pemerintah punya keterbatasan. Kadang-kadang ada dalam suatu inovasi yang itu kaitannya dengan masyarakat, ya ketika itu tidak ada support dari pemerintah maksimal, ya akan terhambat. Nah, yang keempat, kondisi ekonomi masyarakat sendiri. Ini juga inovasi itu bisa sulit. Pernah misalnya ya, di sekitar sungai ya, ada rumah-rumah, pemerintah itu menganjurkan untuk membuat sapi tank, karena ternyata masyarakat di situ kalau itu tidak tidak langsung, tidak membuat sapi tank tapi langsung dibuang ke sungai. Pemerintah melakukan sosialisasi, ayo buat sapi tank. Tapi karena ekonomi masyarakat belum mampu untuk membuat, ya perlu proses yang panjang. Kalau tidak ada bantuan, ya mereka nggak mau bikin sapi tank. Itulah contoh-contoh bagaimana inovasi itu tidak bisa terjadi karena ada hambatan. Lalu berikutnya hambatan prosedural. Ya. Hambatan prosedural ini adalah bagaimana teknik pelaksanaannya, kemudian materi yang diperlukan tidak tepat waktu. Ini biasanya prosedural ini bisa juga terjadi karena apa? Kurangnya persiapan. Lalu kurangnya tenaga yang melaksanakan inovasi. Dan ini kurang persiapan di sini. Nah, ini lebih ke internal. Nah, prosedural yang lain misalnya birokrasi. Birokrasi itu juga salah satu hambatan ketika inovasi itu mau terjadi tapi terhambat. Hambatan personal, ya. Setelah birokrasi kita ke personal. Nah, di sini personal itu adalah masing-masing individu itu sendiri. Dia tidak bisa menerima inovasi itu sendiri, ataupun tidak bisa memberikan pengertian tentang inovasi itu sendiri. Ya, contohnya misalnya ya ada pengalaman pribadi misalnya, ataupun masyarakat tidak menerima, ya, karena tidak mampu mempengaruhi personal di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ini juga bisa juga personal dari agen pembaharu sendiri. Agen pembaharu itu kan adalah orang yang menghantarkan sebagai saluran komunikasi untuk inovasi. Tetapi karena personal sendiri tidak begitu memahami, ini bisa menjadi hambatan. Kaku, ya, sikap kaku, pengetahuan yang sempit, menjadi masalah. Berikutnya hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya ini yang pertama adalah pertentangan tentang ideologi. Seperti tadi ada undang-undang baru yang
ingin dibahas oleh DPR tentang agama dan apa digabungkan seperti itu, Tri Tri Pancasila, tapi ternyata ada pertentangan di sini. Nah, ini ternyata ketika ada inovasi, mungkin itu sebuah inovasi, sebuah undang-undang yang ingin ada pembaharuan, tetapi tentunya karena butuh komunikasi, masukan, ideologi bertentangan menurut para ahli itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini juga suatu hal. Jadi perlu ada strategi bagaimana biar tidak ini istilahnya di inovasi itu bisa diterima. Kurangnya suasana adanya saling tukar pikiran. Artinya di dalam sosial budaya itu kan perlu ada brainstorming juga, ada sosialisasi di masyarakat, dan inovasi itu datang juga tidak sebuah perlu grassroots istilahnya ya. Jadi dari arus bawah dulu. Anda punya ide inovasi, tetapi itu tidak memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan. Nah, ini juga bisa terjadi culture lag ya. Culture lag itu guncangan budaya ya. Perbedaan nilai budaya. Nah, nanti malah menjadi pertentangan di masyarakat. Contohnya di tempat saya pernah di Magelang itu ada pabrik SPBI yang berdiri di dekat tempat fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah. Ternyata itu ada menjadi hambatan pabrik itu ataupun SPBI itu untuk berdiri. Masyarakat menolak karena merasa wah itu terlalu dekat dengan lingkungan, berbahaya, dekat dengan sekolah, dengan tempat ibadah. Akhirnya terjadi konflik antara pengusaha dengan masyarakat sendiri. Dan pemerintah ternyata juga memihak kepada masyarakat. Pabrik tidak bisa berdiri karena Anda berada di lingkungan ataupun dekat dengan tempat ibadah dan sekolah. Nah, itu hambatan-hambatan di dalam inovasi. Meskipun sebenarnya ada nilai positifnya juga. Ketika ada SPB itu, maka akan perekonomian sekitar warga akan meningkat. Warga bisa mengambil gas dari situ, menjadi agen, ya, menjadi apa, kerja di situ, orang-orang pada kerja di situ. Tapi ya ini karena bisa saja karena sosialisasi, ya, ataupun kurang pengusaha kurang dekat, tidak melakukan pendekatan dengan warga dengan baik, ya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, setelah sosial budaya, berikutnya adalah hambatan politik. Oh ya, sebelum ke selanjutnya mungkin ada yang belum jelas, misalnya, silahkan. Ya. Di sini ada 30 mahasiswa yang gabung. Oke, nanti pertanyaannya ya, kita lanjutkan lagi. Hambatan politik. Ya. Hambatan politik di sini adalah hubungan yang kurang baik antara agen pembaharu ataupun dengan inovator yang membuat sebuah program kerja dengan wilayah sekitar atau politik sekitar juga bisa, pimpinan politik ya. Atau juga misalnya pergantian pemerintahan. Nah, kebijakan Presiden A karena sudah lengser itu masih berjalan, kemudian Presiden B buat kebijakan baru lagi yang kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan Presiden A. Nah, hal ini adalah suatu hambatan politik sehingga inovasi tidak bisa berjalan. Tentunya seperti pendidikan juga kita masih ada istilahnya bumbu-bumbu politik itu masih ada, sehingga dalam pendidikan itu kadang-kadang kebijakan A, B, C itu ganti-ganti. Kemarin A, sekarang B. Kadang siswa itu merasa bingung. Seperti ini. Kemarin ada ujian, sekarang enggak, misalnya seperti hal-hal seperti itu. Nah, ini kadang-kadang itu tidak sinkron. Nah, ini adalah hambatan politik. Ya. Kebijakan-kebijakan yang itu terjadi. Kalau di negara barat misalnya, Obamacare kalau dulu ada. Obamacare itu seperti kalau sini ya
BPJS bagi orang yang tidak mampu. Nah, itu dihapus oleh Trump sekarang. Nah, karena Amerika itu terkenal dengan biaya tinggi dalam bidang kesehatan, termahal di dunia. Ya, kalau sakit di sana itu, kalau nggak punya asuransi, wah, mahal sekali. Tagihannya bisa miliaran. Nah, itu. Nah, kenapa dalam inovasi itu ada estimasi yang tidak tepat? Bisa berlangsung lama ataupun tidak sesuai dengan target. Ini karena ada beberapa hal. Bisa juga karena tidak ada pertimbangan ya. Kemudian di dalam internal sendiri ada permasalahan. Ini juga menghambat inovasi juga. Tidak ada kerjasama yang baik. Ya. Tim berjalan sendiri-sendiri. Ini juga bisa menghambat terjadinya inovasi itu sendiri, bisa kesulitan dalam penerapannya. Lalu tidak jelas dalam mengambil keputusan, tidak ada pemahaman tentang tujuan inovasi. Ini karena tidak ada penjelasan dari awal, sehingga ya inovasi itu berjalan lambat sekali. Bahkan masyarakat menolak, ya, karena tidak ada komunikasi di situ. Bahkan sebenarnya tujuan dari inovasi itu baik, tapi karena itu kurang komunikasi, tidak adanya komunikasi dengan pimpinan politik, dengan masyarakat, nah ini juga bisa menjadi hambatan. Bisa juga karena tekanan, keuntungan dari kelompok-kelompok tertentu ini juga bisa berpengaruh. Nah, di dalam inovasi itu juga ada yang namanya konflik dan motivasi. Konflik ini bagian dari hambatan juga, maka perlu ada yang namanya manajemen konflik. Ya. Bagaimana organisasi itu bisa mengolah konflik sehingga itu bisa inovasi tetap berjalan ataupun inovasi bisa dilaksanakan. Ini juga karena motivasi masing-masing dari anggota juga bisa, ataupun masing-masing dari agen pembaharu sendiri itu juga punya ada potensi konflik di situ. Contohnya misalnya kalau nanti Anda sebagai lulusan PS itu kan kerja di misalnya tentang pemberdayaan masyarakat, pendamping desa misalnya. Pendamping desa itu memang ya Anda nanti akan mendampingi bagaimana dana itu akan digelontorkan oleh pemerintah dan Anda mendampingi untuk pembangunan desa. Tentunya kalau Anda tidak belajar bagaimana penerapannya, inovasi yang perlu dilakukan, nah itu tentunya akan menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Ada konflik di dalam masyarakat. Jadi perlu persiapan. Kalau di dalam mata kuliah yang lain namanya asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan itu adalah bagaimana Anda bisa mengasesmen warga masyarakat sendiri, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Seperti yang tadi saya katakan, dari grassroots ya, dari bawah, arus bawah, memahami masyarakat butuhnya apa. Nah, maka nanti tidak akan terjadi konflik di dalam masyarakat. Inovasi tidak berkembang itu bisa karena rendahnya, ya inovasi tidak berkembang, hanya stagnan saja di situ. Atau bisa jadi karena cara penggunaannya yang sulit, tidak ada panduannya, atau bisa juga karena masyarakat merasa ini kesulitan dalam memakainya, tidak bisa menggunakan ini seperti apa cara makainya, bagaimana menggunakan inovasi ini. Nah, ini juga bisa karena kurang komunikasi, ya. Nah, ini saya lihat kan video bagaimana inovasi itu bisa gagal ya. Ternyata perusahaan-perusahaan besar itu juga pernah mengalami kegagalan ketika dia ingin berinovasi. Nah, ini contohnya misalnya ada 5 produk
yang gagal, ya, semua produk gagal. Sebentar saya matikan aja ya. Nah, ini Microsoft Kin. Nggak tahu kita Microsoft Kin itu seperti apa. Ini juga produk yang gagal di masyarakat karena Macam memang strategi telah dilakukan oleh Microsoft untuk mempertahankan handphone ini, mulai dari meningkatkan fitur dan juga menurunkan harga. Bahkan, kini tim pengembang Microsoft Kin telah dilebur menjadi satu dengan tim Windows Phone 7. Gadget ini dirilis pada tanggal 12 April 2010 dan dihentikan pada 30 Juni 2010. Singkat banget ya, geng? Posisi kedua ada Amazon Fire Phone. Sebagai anak muda yang trendy dan tahu perkembangan teknologi, kamu pasti tahu dong situs Amazon? Yap, Amazon merupakan website penjualan online terbaik yang sudah dikenal di seluruh dunia. Amazon pernah mencoba untuk merilis ponsel hasil besutannya loh geng, dan ternyata gagal dalam hal penjualan dan penerimaan konsumen. Padahal, Fire Phone punya spesifikasi yang terbilang bagus, yakni kamera 13 megapiksel dan baterai berkapasitas 2400 mAh. Sedihnya, ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Amazon Fire Phone cukup tangguh. Masih ingat dengan HP pertama di dunia yang didesain untuk main game? Buat yang pernah ngerasain sensasinya, pasti kangen banget kan memainkan game dengan ponsel ini? Pada tahun 2000-an jumlah gamer meningkat pesat, dan ini membuat Nokia sadar kalau game akan menjadi hal yang menguntungkan. Hingga pada akhirnya Nokia memperkenalkan HP games pertamanya, yaitu Nokia N-Gage pada November 2002 dan dirilis pada 7 Oktober 2003, geng. Harga Nokia N-Gage pertama kali dibanderol sebesar 4 jutaan. Tapi kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya N-Gage dibuat dengan tujuan untuk menyingkirkan Game Boy Advance? Sayangnya N-Gage gagal dikarenakan tombol yang dimiliki N-Gage nggak dapat berfungsi dengan baik. Hingga pada akhirnya Nokia merilis versi baru dari N-Gage, yakni N-Gage QD. Posisi keempat ada Twitter Pic. Siapa di antara kamu yang masih jadi pengguna Twitter? Ayo ngaku deh, kalau kamu pengguna Twitter pasti tahu dong kalau Jalan Tikus juga punya Twitter. Sebelum lanjut, follow dulu dong Twitternya Jalan Tikus di @jalantikus untuk nge-tweet. Visual ada Google Glass. Ternyata produk yang kamu tunggu-tunggu ini masuk dalam kategori produk gagal, geng. Ini lantaran Google Glass memiliki harga yang sangat tinggi, yaitu 20 jutaan rupiah. Selain itu, alasan lainnya ialah soal privasi. Sebab mereka yang punya produk ini dapat mengambil gambar atau video tanpa ketahuan. Tentu saja hal ini bisa menciptakan pelanggaran privasi. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, Google Glass ternyata sudah pernah dijual pada tahun 2013, geng, dengan memori sebesar 2 GB dan storage 16 GB. Tapi kemana ya produk ini? Well, itu dia, geng, 5 produk yang nggak disangka-sangka masuk dalam kategori gagal walaupun bisa. jadi ternyata di dalam produk aja bisa gagal. Seperti itu contohnya ketika produk yang yang ingin diberikan pada masyarakat gagal ini karena ada harganya, ada karena masyarakat tidak bisa menerima. Ini contoh berupa gadget, berupa alat teknologi. Nah, kalau inovasi ya seperti itu, masyarakat harus bisa menerima alat itu sendiri. Seperti ya Nokia yang kita tahu, Nokia itu kan dulu jaya ya, karena kalah dengan Android karena dia tetap pakai Symbian, nggak mau pakai Android. Semua orang sekarang pakai Android. Nah, itu contoh. Karena tidak mau berkembang ya gagal, bangkrut. Sekarang Nokia jadi istilahnya tidak kalah dengan Samsung, dengan pemain baru Oppo, Redmi, dan lain sebagainya. Nah, ini karena inovasi seperti itu. Nah, lalu hambatan berikutnya adalah finansial. Ya. Finansial itu karena tentunya dengan masalah keuangan. Kondisi masyarakat itu berbeda-beda di daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, sehingga inovasi sendiri ya harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama finansialnya. Anda membuat pelatihan tentang misalnya penggunaan gadget, media sosial, pelatihan Instagram. Di situ nggak ada HP, HP-nya masih jadul semua. Belum ada sinyal di situ. Karena masyarakatnya tidak mampu. Nah,
Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Jadi melakukan inovasi ya sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kembangkan sesuai dengan budaya, sesuai dengan sumber daya alamnya. Nah, kemudian berikutnya penolakan dari kelompok penentu. Nah, bisa juga inovasi itu tidak terjadi atau menjadi hambatan ketika ada kelompok elit yang memiliki wewenang dan menentang inovasi itu sendiri. Tidak mau ada perubahan misalnya. Misalnya ada, itu juga bisa juga itu karena ingin mempertahankan eksistensi dari budaya itu juga bisa. Ya. Misalnya di Jawa Barat masih ada suku Baduy, dalam dan luar, ya contohnya. Suku Baduy dalam itu kan memang dia tidak mau menerima inovasi-inovasi, ingin menggunakan tetap budaya dari nenek moyang masih sampai ingin dipertahankan seperti itu. Tidak mau ada listrik masuk misalnya, tidak ada moda televisi, ya semuanya masih menggunakan warisan nenek moyang. Maka tidak akan terjadi. Nah, makanya ada Baduy luar. Suku Baduy luar itu berarti suku Baduy yang mau menerima perubahan. Di situ ada listrik, mereka mengenal televisi, mau berinteraksi dengan orang lain, dengan budaya lain. Nah, itu contohnya ketika kelompok elit tidak mau menerima. Tapi itu tidak masalah karena memang itu adalah bagian dari budaya kita. Selain suku Baduy juga kan tidak salah anak dalam ya, suku anak dalam atau di Kalimantan. Nah itu juga salah satu suku yang tetap ingin mempertahankan budaya-budaya nilai luhur. Selama kelompok elitnya tidak mau ada perubahan ya akan seperti itu. Proyek inovasi berjalan lambat. Proyek inovasi dilaksanakan sangat lambat. Nah, ini juga karena bisa faktor-faktor kecepatan dalam inovasi masih kurang. Keberatan terhadap inovasi karena keuntungan kelompok. Nah, ini juga karena hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu tidak mau, sehingga tidak mau ada perubahan. Kurang adanya hubungan sosial. Ya, ini artinya bahwa ada masalah di dalam internal itu sendiri. Ketika Anda punya program inovasi, itu dijalankan di masyarakat, Anda mengajak masyarakat di situ kan untuk ikut membantu dalam proses inovasi itu. Tapi kalau tidak ada kecocokan, tidak ada harmonis, ya ini juga menjadi masalah. Tidak ada hubungan yang baik dengan antar anggota, itu juga menjadi permasalahan sosial. Ya. Nah, itu hambatan-hambatan yang di dalam inovasi. Nah, ada juga hambatan dalam inovasi itu misalnya penggunaan alat yang ataupun sosialisasi ya, sosialisasi kurang. Nah, ini saya mau memperlihatkan video bagaimana ketika ada suatu inovasi tetapi tidak tahu cara menggunakannya, atau bisa juga ini accident ya, kecelakaan karena inovasi itu sendiri. Misalnya itu produk apa ini ya, penyedot debu. Penggunanya tidak tahu ini seperti apa ya penggunanya, tidak latihan dulu atau dia bisa juga lupa, tidak tahu cara menggunakannya, sehingga jadi masalah ketika digunakan.
Vakum cleaner itu kan sekarang semakin kecil bentuknya kan, ringkas. Itu vakum dulu besar seperti itu, dan penggunaannya susah. Ya kesusahan cara menggunakannya. Nah ini kasur, ceritanya kasurnya malah bocor. Kasurnya katanya kuat, nah ternyata malah bocor. Nah ini meletus kasurnya. Nah, gitu. Terus penggunaan alat masak. Ini juga kalau gagal malah menjadi masalah. Sebenarnya inovasi dalam hal macam-macam banyak ya. Tapi ini sebenarnya ingin memudahkan, tetapi malah menjadi menyulitkan, terlalu repot. Nah itu contohnya ya, contoh alat yang jadi permasalahan ketika ingin diperkenalkan kepada masyarakat. Baik, ada pertanyaan silahkan langsung di unmute saja kalau atau tangannya di raise your hand ya, biar bisa tahu saya yang mau bertanya, silahkan. Anindita mau tanya berkaitan dengan permasalahan hambatan-hambatan dalam inovasi. Belum, Pak. Belum ya, silahkan siapa yang mau tanya. Dan Pak Hendra, oh ya, Krista silahkan. izin bertanya mengenai hambatan-hambatan ya Pak. Tadi disebutkan bahwa banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan inovasi. Nah, upaya apa sih yang bisa dilakukan supaya mereka itu mau melakukan inovasi tersebut gitu? Baik dari tokohnya atau dari orang yang mau melakukan inovasi tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, langsung saja biar saya. Nah, hambatan di dalam masyarakat tentang inovasi itu kan juga bermacam-macam sebabnya ya. Ada dari internal sendiri ataupun dari cara mensosialisasikannya yang kurang. Kemarin waktu rapid test misalnya, COVID ini ada di rapid test ya, ternyata ada masyarakat yang menolak. Ya. Rapid test itu kan tujuannya untuk mengetahui apakah ada penularan di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, indikasi apakah mereka tertular. Nah, ternyata ada masyarakat yang menolak karena apa? Karena termakan oleh berita hoax. Berita hoax, ya. Ada berita-berita hoax yang menyebar lewat WA, lewat Facebook, ya. Dan yang membaca tokoh-tokoh masyarakat yang dia tidak mencerna dulu berita, mencari informasi dulu apakah betul ini. Sehingga mereka bergotong royong, jangan Rafi, jangan. Karena itu buatan Cina, nanti pasti positif. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang itu sebuah inovasi pemerintah untuk biar cepat terselesaikan, biar tahu, biar bisa ditangani segera. Nah, bagian-bagian di situ apa yang kurang? Berarti pemerintah itu terus tiap hari, bahkan ketika mengumumkan jumlah penderita atau yang terinfeksi COVID itu tiap hari kan bertambah ya. Hari ini aja 1.000 berapa. Kemudian dan tidak bosan-bosan untuk apa? Jaga jarak, memakai masker, terus itu disampaikan. Tujuannya biar masyarakat
memahami, masalah menjadi terbiasa. Oh iya, kalau pergi-pergi harus pakai masker. Karena Anda kalau ke jalan-jalan kan sebagian besar sudah mulai pakai masker semua kan. Nah ini karena pemerintah berusaha sosialisasi terus, tiap hari mengingatkan, tidak bosan-bosan terus mengingatkan. Sehingga menjadi kebiasaan, biar terbiasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ketika pulang cuci tangan. Terus itu disampaikan. Dalam inovasi tadi, hambatan itu yang masyarakat tadi yang ditanya oleh apa tadi, Harinta ya. Jadi itu ya perlu ada sosialisasi terus, diberikan terus tiap hari, tidak. Saluran-saluran komunikasi digunakan semuanya. Melalui media televisi, radio, koran, itu terus-terusan diberikan. Sehingga masyarakat akan menerima. Tahu mana, oh ini berarti berita ini yang benar ini, seperti ini. Jadi mereka bisa menerima. Misalnya tentang pas dulu kemarin kan di Ungaran di dekat rumah Pak Indra itu ada ramai-ramai juga penolakan jenazah penderita COVID, ya. Apalagi itu perawat kebetulan mau dikuburkan di Ungaran Barat, ya, tapi menolak di situ ada penolakan. Nah, karena apa? Karena ya itu tidak ada, karena kurang sadar, kurang ngerti masyarakat itu. Nah ini yang terjadi sehingga perlu yang namanya terus-terusan untuk selalu diingatkan, selalu tentang bahaya COVID itu. Kita tidak bosan untuk mendengar itu tiap hari, kan? Karena memang bahaya COVID ya memang nyata, gitu ya, Harinta ya. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Nah, ya. Oke, satu lagi penanya, silahkan. Bertanya Pak. Ya, silahkan. Ya, nggak usah deket-deket. Tadi kan Nah, banyak sekali hambatan proses inovasi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, dari berbagai hambatan tersebut kan pasti ada beberapa yang bisa diselesaikan dengan berbagai solusi, tapi ada juga beberapa hambatan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak ada solusinya, seperti salah satunya penolakan dari kelompok tertentu itu. Nah, kalau mengalami hambatan yang tidak bisa atau tidak ada solusinya dalam waktu dekat, itu berarti proses inovasinya sebaiknya dihentikan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Meva, terima kasih Meva. Di Ya, dalam Pak. inovasi ya tentunya ada, kalau memang itu membuat sebuah atau bahaya ya, atau menjadikan konflik di dalam masyarakat ya harus dihentikan. Bisa itu dihentikan atau bisa itu nanti next pelan-pelan ya. Jadi dalam perubahan itu butuh proses. Nah, seperti contohnya ya ini sejarah, kita cerita sejarah ya. Ketika Islam datang ke Nusantara ini juga datang tidak langsung, haram itu, haram, kamu harus dibunuh karena ini, kan tidak ya. Tapi melalui alkulturasi budaya, ya, melalui bagaimana para sunan ya, para wali songo ya, para wali songo ini menggunakan akulturasi budaya. Jadi budaya Jawa itu masih tetap dipakai. Nah, baru nanti ketika itu sudah masuk, mulai masyarakat diberikan, ini loh, tentang ketuhanan itu seperti ini. Tentang agama itu seperti ini. Nah, itu butuh proses seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba datang ya dari Arab, datang langsung haram pakai pedang, ya nggak selesai, perang terus malahan seperti yang terjadi. Nah, ketika ada masyarakat yang menolak juga bisa jadi perlu seperti itu, butuh proses yang panjang agar mau menerima, masyarakat mau menerima apa yang menjadi inovasi itu. Itu ya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih.
Oke, sekarang kuis. Ya, sekarang kita akan kuis. Kuis. Ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab. Ya, silahkan Anda bisa join myquiz.com ya. Pakai laptopnya bisa, pakai HP-nya bisa. Nanti kalau sudah masuk, di sini ada 27 ya. Saya tunggu nggak sampai penuh lah. Nunggunya ya. Silahkan gabung. Oke, Rista, YSF, udah masuk. Pinnya ini 880-831. Ada yang kesulitan? Siapa yang kesulitan? Delapan, ayo. Paling enggak ada 15 atau 12 lah. Nanti saya mulai 20. Nah, apa? Udah Eva? Udah masuk? Oke, 13. Ayo, satu lagi. 15 yuk. 15 orang. Sinyal mungkin. Hani, Isnaini, Cindy. Ayo, 2 lagi. Tak mulai. Oke, udah 15 ya. Saya mulai ya. Yang ketinggalan langsung aja ke kodenya ini nanti muncul. 1, 2, 3.
11 orang udah selesai. 11 orang. Bisa downloadnya hasilnya. Download result. Ya, saya download. Oke, terima kasih sudah ikuti hari ini ya, teman-teman semuanya. Sampai terima kasih semuanya sudah mengikuti hari ini. Ada berapa? Saya mohon maaf. Oke. Nah, teman-teman, sebentar belum keluar ya, jangan keluar dulu. Ini saya lihat rekodnya, ternyata ada kesalahan, bukan kesalahan, tapi kurang sedikit. Ya. Pembukaannya belum terekod tadi kayaknya. Ini saya tak buka aja ya, sampai pembukaan, kemudian sampai nanti tak editnya, tak taruh ke depan. Ya, jangan buat bentar ya. Tadi saya itu belum menjelaskan ini sama ini udah